Halo, perkenalkan nama saya Bidari Andana Westi. Saya seorang full-time mom yang ingin kembali berkarir khususnya di bidang data. Sejak remaja saya punya permasalahan kulit wajah yang sangat sensitif, berminyak dan mudah berjerawat. Saya sangat berhati-hati dalam membeli produk-produk perawatan wajah, terutama produk-produk yang dijual bebas di pasaran. Saya harus lihat dulu review-review dari pengguna sebelumnya. Nah, saya sangat yakin gitu di era digital seperti sekarang ini, review-review pelanggan seperti itu sangat berharga dan memegang peranan penting gitu bagi calon konsumen maupun bagi produsennya. Bagi calon konsumen tentu akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Sedangkan bagi produsen, selain dia akan mendapat banyak masukan tentang produknya, juga dia akan bisa mendapat insight area-area mana dia bisa melakukan improvement baik dari sisi produk maupun dari strategi pemasarannya. Maka saya tertarik di sini membuat project skincare analysis dashboard. Di sini saya membuat sentiment analysis dan topic modeling menggunakan dataset yang berisi ulasan konsumen tentang produk pelembab wajah yang diproduksi oleh sebuah company bernama Drunk Elephant yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, langsung saja ke dashboardnya dan ke hasilnya di sini. Untuk sentiment analysis, saya menggunakan metode leksikon NRC. Metode leksikon ini mengaitkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan 8 emosi dasar, yaitu joy, anticipation, trust, surprise, sadness, disgust, fear, dan anger, serta 2 sentimen yaitu positif dan negatif. Kemudian dihitung jumlahnya masing-masing, nanti akan menentukan ulasan itu masuk ke sentimen positif, negatif, atau netral. Kemudian untuk visualisasinya, selain dengan word cloud ini, saya membuat line plot yang menunjukkan review trend berdasarkan submission time-nya, juga bar plot untuk menunjukkan emosi apa yang paling sering muncul. Untuk contoh-contoh reviewnya yang masuk ke ulasan positif, negatif, dan netral bisa dilihat di sini, dan juga contoh-contoh review yang mengandung emosi tertentu bisa dilihat di sini. Kemudian untuk membandingkan sentimen dengan parameter lain yang ada dalam dataset ini, saya membuat box plot untuk menunjukkan hubungan antara sentimen dengan product recommendation dan product rating di sini. Bisa dilihat produk yang direkomendasikan oleh konsumen itu cenderung mempunyai positif sentiment score yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, begitu juga dengan product rating. Nah, tapi perlu ditekankan lagi di sini bahwa tidak selalu rating yang tinggi itu dalam ulasannya semuanya berisi kata-kata positif. Tapi ada juga ulasan yang di dalamnya ada kritik ataupun saran dari konsumen. Maka disinilah pentingnya bagi produsen bahwa tidak hanya melihat rating, tapi juga perlu menganalisa lebih lanjut ulasan-ulasan konsumennya, apa yang disampaikan oleh konsumen dalam ulasan-ulasannya. Kemudian untuk topik modeling, di sini saya menggunakan metode LDA, yaitu metode yang sangat populer dalam machine learning untuk mengekstrak informasi dalam sebuah data teks yang besar. Dan dari proses tersebut, saya mendapatkan 3 klaster topik yang paling sering muncul di sini, yaitu yang pertama tentang sensitive skin, tentang acne, breakout, kulit kemerahan, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita dapatkan insight sebenarnya konsumen itu mengharapkan produk ini bisa menyelesaikan permasalahan kulit wajah mereka. Kemudian yang kedua tentang buying experience. Di sini muncul tentang price, packaging, dan perceived value, yaitu worth to buy nggak sih produk ini di mata konsumen. Kemudian yang ketiga adalah tentang applied experience, yaitu bagaimana yang dirasakan konsumen ketika mereka mengaplikasikan produk ini di wajah mereka. Ada yang bicara soal daya hidrasinya, kemudian feel greasy, oily, dan sebagainya.
Nah, dengan memahami topik-topik semacam ini tentu menambah wawasan bagi calon konsumen maupun bagi produsen, dan terutama bagi produsen atau pemilik bisnis, mereka akan bisa lebih memahami konsumennya, apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi ini saya yakin ini sangat penting bagi setiap bisnis gitu, karena dengan cara inilah pemilik bisnis bisa mengembangkan produk-produk sesuai dengan harapan dan sesuai kebutuhan konsumennya. Kemudian untuk visualisasi lainnya, di sini saya menampilkan bar plot dan line plot untuk menunjukkan topik-topik mana yang paling sering muncul, kemudian contoh-contoh review yang masuk ke topik 1, 2, dan 3, dan kemudian di sini adalah sebuah fitur untuk memprediksi sebuah ulasan itu masuk ke topik yang mana. Ini bisa menampilkan sampai 1000 hasil di sini, tapi saya akan memberi contoh. Saya akan demokan di sini. Kita bisa langsung menginputkan banyak review di sini dengan splitnya adalah enter. Jadi ketika ada enter itu dia akan menganggap sebagai review yang berbeda. Kemudian kita klik tombol predict topic dan akan muncul di sini seperti ini. Dan jika user menginginkan untuk mendownloadnya dalam bentuk CSV, maka disediakan tombol untuk download CSV di sini. Demikian proyek saya dan presentasi saya kali ini. Saya sudah melampirkan profil saya juga di sini. Saya bisa dihubungi melalui LinkedIn, dan untuk melihat proyek-proyek saya yang lain bisa dilihat di link ini yang sudah saya sertakan di sini. Demikian, terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Sekian, sampai jumpa.